Hoax adalah racun informasi. Hoax bukan hanya sekedar rumor, tapi informasi palsu yang dibuat hanya untuk menyesatkan. Tujuannya bermacam-macam, yaitu yang pertama, keuntungan finansial, yang kedua politik, yang lainnya, atau hanya untuk bikin panik. A hoax is a fabricated lie that presented as a truth. It thrives on emotions, not on logic. As Mark Twain once said, a lie can travel halfway around the world while the truth is still putting on its shoes. And that's exactly how hoaxes work in today's digital world. Bayangkan kamu dapat pesan ini, apa yang akan kamu lakukan? A. Panik. B. Share cepat ke semua grup. C. Cek dulu di sumber resmi. Pasti kebanyakan dari kalian banyak yang memilih A dan B. Disitulah hoax menang. Emosi jalan dulu, logikanya belakangan. Di Indonesia, hoax makin canggih. Banyak video lama beredar tentang banjir dan kerusuhan yang disebarkan ulang seolah terjadi kejadian baru. Hal ini menyebabkan warga menjadi panik, donasi salah sasaran, bahkan ada korban penipuan rekening palsu. Hoax bukan cuma bikin bingung, tapi bisa menyebabkan menguras uang, merusak kepercayaan masyarakat, dan juga mengancam nyawa. Quick facts. So, number one is that fake news spread 6 times faster than real news. The second one is that over 70% of people spread articles that they didn't even read full. And the third one is that once a hoax is viral and then you delete it, it does not erase the damage. So, that's why digital wisdom is not just an option, but it's essential. Jadi kita sudah bisa lihat kan bagaimana hoax dapat mengaruhi pikiran, emosi, bahkan tindakan kita. Hoax juga dapat menyebar lebih cepat, tetapi kita juga bisa mencegahnya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menjadi pengguna digital agar lebih bijak lagi. So, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, cari sumber informasi yang jelas. Yang kedua, baca sampai tuntas, jangan judulnya aja. Yang ketiga, dibandingkan dengan media yang resmi. Yang keempat, usahakan laporkan kalau ada konten yang tidak jelas. Yang kelima, jangan buru-buru share. Ingat, kalau ragu, jangan di-share. Jadilah filter, bukan pengeras suara. Karena di dunia digital, kamu juga bukan hanya sekedar penonton, tapi juga penjaga kebenaran. If in doubt, leave it out. Nah, kita udah sama-sama belajar tentang apa itu hoax, dampaknya, dan bagaimana cara menghadapinya. Hoax juga bukan tentang masalah teknologi, tetapi juga tentang soal kesadaran kita sebagai pengguna digital. Terkadang, teori memang mudah dipahami, tetapi praktik di kehidupan sehari-hari bisa berbeda. Karena itu, penting banget kita dengar langsung pendapat dari teman-teman sebaya tentang pengalaman mereka. Kita mau tahu, gimana sih cara mereka menghadapi hoax yang tiba-tiba masuk ke HP atau ke grup chat? Apakah mereka pernah ketipu hoax? Atau justru mereka punya cara unik untuk melawannya? Yuk kita lihat respon dari anak-anak Galas. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu ya Mas, zaman sekarang kan internet kan sudah berkembang secara pesat ya. Nah pasti ada dampak buruk dan dampak positifnya. Nah apalagi dampak negatifnya ya Pak. Paling sering ditemui sekarang kan penyebaran berita hoax. Nah menurut Mas Rafidnya, penyebaran berita hoax dalam media sosial berkaitan dengan sila keberapa aja sih? Dan mengapa itu? Menurut saya ya, itu penyebaran berita hoax itu bukan berkaitan, lebih ke bertentangan dengan sila kedua, 3, sama 5. Karena hoax dapat merusak nilai kemanusiaan. Kalau kita membuat hoax atau kita mendapatkan hoax, itu dapat memecah persatuan antar sama manusia di Indonesia kan. Bunyi sila ketiga kan persatuan. Nah, hoax ini kan dapat mengundang yang tidak baik, kayak entah nanti jadi bahan omongan, nanti entah kayak perpecahan antar sama manusia. Nah itu yang menyebabkan saya memilih sila ketiga. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penyebaran berita hoax itu kan menyebarkan berita yang tidak pasti.
ataupun misal beritanya A dan B. Jadi misal kita menyebarkan berita, misal beritanya A, kita menyebarkan beritanya dengan B, itu sama saja seperti orang yang berada pada berita tersebut akan menganggapnya tidak ada keadilan bagi dirinya sendiri, seperti itu. Iya, menyimpang dengan sila kelima. Yang pertanyaan kedua, yaitu mengapa hoax dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila? Nah, menurut aku sendiri, berita hoax itu sangat mengancam demokrasi yang ada di Indonesia. Karena kita tahu sendirilah, banyak udah terlihat dampak dari berita hoax yang adanya berakibat perpecahan antara satu individu bahkan kelompok, lalu adanya pertengkaran antara satu sama lain, adanya bahkan ada yang menjerumuskan tentang ke dalam hal agama ataupun hal yang lain, kehidupan sosial, budaya ataupun yang lainnya. Jadi bisa menimbulkan perpecahan antara satu sama lainnya. Hoax itu kan mengancam demokrasi karena merusak kepercayaan publik dengan informasi yang tidak benar. Kalau menurut saya, hoax dapat mengancam demokrasi Pancasila. Mohon maaf, demokrasi negara, dikarenakan kan hoax itu jika dalam lah kalau hoax yang kecil, kalau hoax yang misalkan hoax besar yang dapat menyangkut pautkan suatu tatanan negara, suatu hukum, dapat menimbulkan rancu atau perbedaan pendapat yang seharusnya seperti pendapat A malah menjadi pendapat B. Nah, dikarenakan perbedaan pendapat itu akan terciptanya suatu kubu. Dari kubu-kubu tersebut kebanyakan akan terjadi perpecahan atau permusuhan dari perbedaan pendapat itu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurutmu apa peran generasi muda untuk menangkal hoax agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Kalau menurut saya, peran pemuda dalam menangkal hoax itu dengan cara selektif dalam memilah-milah informasi, dan juga dengan cara tidak langsung menyebarkan apa yang mereka dapat, tapi dengan memilahnya, memahaminya lagi, dan tidak dengan catatan juga yang mengirimkan tadi itu tidak secara langsung membuat berita-berita yang memang mereka tujukan dengan tujuan membuat hoax atau pemalsuan tadi. Dengan cara menjadi pengguna media sosial yang cerdas, dengan memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Kalau menurut saya sendiri bisa dengan cara meningkatkan literasi kita masing-masing, juga kan karena kalau banyak berita hoax, kita tanpa adanya budaya untuk literasi, kita nanti semakin salah membaca, semakin salah memberitahukan, dan juga semakin memecah persatuan. Nah, untuk yang keempat itu, menurutmu bagaimana sikap yang sebaiknya ditunjukkan yang sesuai nilai Pancasila ketika menghadapi teman yang menyebarkan berita hoax di era digital? Oke, kalau menurut saya sendiri, kita tidak baik untuk menasihatinya secara di depan umum ya. Lebih baik kita mengajaknya untuk bertemu atau berbincang empat mata. Nah, kita nanti berdiskusi, kita juga menasihati teman-teman kita itu baik atau tidak, dan resikonya itu apa saja. Itu ya dikasih tahu, harusnya itu dicek Mungkin kita harus berpikir bijaksana dan menegurnya dengan sopan agar tidak tersinggung. Pertanyaan yang kelima, menurutmu bagaimana cara menanamkan kesadaran etika berkomunikasi di media sosial agar sesuai dengan nilai kemanusiaan dan Pancasila? Dengan menerapkan pendidikan literasi digital yang bijaksana dan berdasarkan fakta yang benar. Dalam berkomunikasi dalam media sosial itu kita harus menanamkan sikap yang sopan dan santun dalam berkomunikasi. Tidak ada yang menghina atau mencemooh, menggunakan bahasa yang baik. Lalu juga membagikan konten yang positif dan bermanfaat, dan juga dalam menyebarkan informasi itu mengecek dulu apakah ini itu benar atau tidak gitu. Cara menanamkan etika ya? Iya. Apa ya? Mungkin saling mengingatkan saja lah, sama menerapkan juga etika yang baik di media sosial ya. Sepertinya
kayak ya mengetiknya dijaga, terus disebarkan konten-konten yang edukasi sama informasi-informasi yang real itu, jangan informasi yang hoax. Nah kalau ada informasi hoax segera dilaporkan sama dihentikan penyebarannya biar nggak menyebar gitu. Nah, jadi itu ya pertanyaan dari kami. Nah, sekali lagi kami sangat berterima kasih ya Mas Rafid atas telah memberikan waktunya. Ya, makasih. Saya juga terima kasih juga. Oke, saya Alfitra dan Pak Sauri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir sebelum bertindak. Ingat etika sebelum berinteraksi. J. Jaga privasi diri dan orang lain. Aktif berkontribusi positif. Kritis dalam menerima informasi. SMA Negeri 13 Surabaya. Bijak dicari Pancasila.